Ya. Oke, masih ingat kemarin ada fungsi kuadratik, ada parabola, apalagi hiperbola. Faktorisasi. Faktorisasi, Pak. Ada Faktorisasi itu faktorisasi, bagian ada. sebelumnya ya. Jadi ada fungsi kuadratik itu ada parabola, hiperbola, apalagi elips. Setelah elips apalagi? Lingkaran. Yaitu lingkaran ya. Sekarang Lingkaran. kita masuk ke penerapannya dalam ekonomi. Bagaimana kita menerapkannya dalam ekonomi? Yang ini akan dipresentasikan oleh teman-temannya. Ada Didik Handoko, ada Nana Sution. Ya, Kalau Priscilia tidak ada ya. yang gede ya Pak. Diana Anggraini ini gimana kabarnya? Ada mau presentasi? Belum hadir saya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Mau presentasi bagian mana? Bagian linear pada keseimbangan pasar, Pak. Fungsi linear pada keseimbangan pasar. Oke. Non linear, Pak. Oke, silahkan nanti bagiannya masing-masing ya. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Iya, Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak. Nah, perkenalkan nama saya Didi Handoko dari kelompok 5 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi non-linear, penggunaan fungsi non-linear pada fungsi permintaan dan penawaran. Di sini kita akan membahas beberapa poin tentang fungsi non-linear tersebut. Fungsi non-linear sendiri merupakan fungsi yang menghubungkan variabel-variabel yang berbentuk non-linear atau tidak linear atau melengkung. Di sini juga kita akan membahas hukum permintaan dan hukum penawaran, penggunaan fungsi non-linear pada fungsi permintaan dan penawaran, bentuk kurva permintaan dan penawaran, contoh kurva permintaan hiperbola, contoh kurva hiperbola, kurva penawaran, dan juga contoh kurva penawaran. Next. Yang pertama adalah hukum permintaan. Hukum permintaan adalah di mana semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil jumlah barang yang diminta, atau sebaliknya semakin rendah harga barang, maka jumlah tinggi atau naik. Jadi kurva cenderung ke arah ke bawah, kan pagi yang ada di gambar. Kedua adalah itu suaranya yang di mute dulu gitu. Kak Tri, terima kasih. Iya. Untuk yang kedua adalah hukum penawaran. Hukum penawaran adalah di mana semakin tinggi harga suatu barang, keinginan untuk menawarkan atau menjual barang tersebut juga akan semakin tinggi atau naik. Begitupun sebaliknya, sehingga kurva cenderung mengarah ke atas atau naik. Ini ditunjukkan pada kurva S atau supply. Dalam ilmu ekonomi, pada umumnya seseorang tidak meninjau harga dan jumlah barang yang nilainya negatif, sehingga bagian kurva yang berlaku atau digunakan adalah kurva permintaan dan penawaran yang berada di kuadran 1 diagram Cartesius, atau harga dan jumlah barang yang nilainya positif. Oke. Next, Mbak. Oke, jadi kita lihat di sini bentar ya. Ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Misalnya di sini angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau semakin ke kanan makin tinggi angkanya ya. Di sini semakin ke atas semakin tinggi. Oke, kita lihat misalnya hukum penawaran, hukum permintaan dulu. Semakin tinggi harga suatu barang, nih price ya, harga. Ini kuantitas jumlah. Berarti kita lihat di yang ini ya. Kalau tinggi jumlah harganya, jumlah permintaannya yaitu jumlah barang yang Kecil. diminta itu semakin kecil ya. Sedikit. Kalau misalnya harganya murah, maka dia semakin banyak yang meminta. Sama kita misalnya bakso Arema Malang misalnya ya.
Jadi kalau semakin murah harganya semakin banyak yang beli. Kalau semakin mahal semakin dikit yang beli. Kalau harganya 200 NT per porsinya, mungkin yang belinya ada 100 orang misalnya. Kalau harganya 100 NT, mungkin bisa lebih banyak daripada itu. Kalau harganya 500 NT misalnya, semakin tinggi harganya satu mangkok, maka yang meminta juga semakin sedikit ya. Sedikit. Nah, begitu juga dengan sebaliknya hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka barang yang dijual akan semakin Banyak. ya. Itu untuk penawaran ya. Oke, kita lanjut. Oke. Bentuk-bentuk kurva parabola pada fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan dapat merupakan bagian dari parabola yang sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu vertikal P ataupun sumbu horizontal Q, yang memungkinkan bentuk parabola yang kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah, ataupun terbuka ke kiri atau ke kanan. Untuk parabola yang sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu P, bentuk persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Q kurang H kuadrat sama dengan 4P kali P kurang K. Jadi untuk syarat umumnya biasa untuk yang gambar A ini adalah terbuka ke bawah. Jadi syarat umum P itu kecil dari 0, H kecil dari 0, dan K besar dari 0. Ini memungkinkan kurva cenderung terbuka ke bawah. Dan untuk yang gambar kedua itu jika P besar dari 0, H besar dari 0, dan K kecil dari 0, ini cenderung kurva akan terbuka ke atas. Next, Pak. Oke, masih ingat kemarin ini rumus apa? Yang mirip-mirip seperti ini. Itu rumus Parabola ya, Pak? Iya benar ya. Jadi mirip rumus parabola, bisa dilihat di 5.25 ya. Kalau kemarin kita menggunakan Q ini adalah X. X ya. Kalau P ini adalah Y. P itu kemarin adalah Y. Oke, jadi dia menggunakan ini ya. Terus karena di sini Q ini adalah menggunakan kuantitas apa jumlah barang dan P ini harga dalam ekonomi, maka ditukarlah istilah Q dan P ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk parabola yang sumbu simetrisnya sejajar sumbu horizontal Q, bentuk persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. P kurang K kuadrat sama dengan 4P Q kurang H. Atau syarat umumnya biasanya P kecil dari 0, H besar dari 0, dan K kecil dari 0. Ini cenderung kurva akan terbuka ke sebelah kiri. Jika P lebih besar 0, H lebih kecil 0, dan K lebih besar dari 0, ini kurva cenderung terbuka ke kanan. Next, Pak. Kemarin ini digunakan yaitu Y ya. Ini yaitu X. Oke, kita lihat selanjutnya. Contoh kurva permintaan. Contoh kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. P sama dengan 11 kurang Q kurang 1/4 Q kuadrat. Persamaan dapat dirubah menjadi bentuk seperti berikut. P sama dengan 11 kurang Q kurang 1/4 Q kuadrat. Dan semuanya dikalikan dengan 4, jadi 4P sama dengan 44 kurang 4 Q dikurang Q kuadrat. Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4 sama dengan min 4P plus 48. Terus untuk
mendapatkan H dan K itu kita masukkan ke persamaan umumnya tadi, kita bentuk seperti ini. Jadi Q plus 2 kuadrat sama dengan minus ini biasanya minus P kurang 12. Jadi diperoleh ini P ini adalah ini yang di depan kurung ini minus 4. Jadi objek min 1 ya. P min 1, H min 2, dan K sama dengan 12. Titik potong dengan sumbu P di mana Q sama dengan 0 adalah P sama dengan 11. Titik potong dengan sumbu Q di mana P sama dengan 0 adalah Q1 sama dengan minus 2 plus 4 akar 3. Q2 sama dengan minus 2 min 4 akar 3. Ini rumus untuk menentukan titik potong sumbu Q adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi titik potong di sumbu Q ada 2 dan 1 titik potong di sumbu P ada 1 dan titik vertexnya di kuadran 2. Next, Pak. Ada pertanyaan? Iya Pak. Silahkan. Itu yang dari Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4 sama dengan min 4P ditambah 48. Itu sama-sama seruas kiri kanan harus tambah 4 ya Pak? Oke, gimana Didi? Jadi untuk Q-nya itu kita sederhanakan. Jadi Q kuadrat plus 4Q plus 4 itu kalau disederhanakan jadi kuadratnya dihilangkan kan jadi Q plus 2 kuadrat. Jadi yang min 4P ini juga disederhanakan, jadi 4-nya dikeluarkan, jadi kan 4 dalam kurung P kurang 12. Gitu. Jadi nanti kalau dikalikan sama seperti yang di atas, jadi yang di atas. Oke, siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya tadi? Triwahyu Pak. Triwahyu, ada pertanyaan? Udah ngerti yang dijelaskan atau belum? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Pak, ini semua kan dikalikan 4, yang negatif 4Q. Ini dapatnya dari mana? Negatif 4P sama dengan 44, negatif dikurangi 4Q, ya ini dari mana? Siapa yang bertanya? Itu kan Saya Haryati. Oke, gimana Didi? itu gini Mbak Aryati ya, kalau 11 dikali 4 kan 44, dikurangi Q kali 4 kan 4Q, dan seperempat Q kuadrat itu dikali 4 kan jadi Q kuadrat gitu. Ya benar. Jadi yang dari atas itu kita kalikan 4 semua, jadi 4P sama dengan 4 dikurang 4Q kurang Q kuadrat gitu. Supaya mudah kita gak ngitung pecahan gitu. Kan ada yang seperempat Q kuadrat. Gimana Haryati? Kan dianya seperempat Q kuadrat ini. Seharusnya seperempat Q kuadrat dikalikan 4 juga kan? Iya, berapa itu? Iya, berapa tuh Haryati? Jadinya Q kuadrat. Berapa itu Haryati? Seperempat Q kuadrat kali 4. Biasanya 1. 1. Ya? Iya kan? Ya, 1 ya. Berarti kan harusnya 1 Q kuadrat Q. ya. Iya. Kuadrat. Ya, kalau 1 itu Iya. nggak apa-apa, nggak ditulis ya. Oke. Dihilangkan Mbak. Ada Jadi pertanyaan yang lagi? Udah paham? ditanyakan Mbak Haryati yang 4 itu Mbak kayaknya. Jadi yang Iya, Q dikali 4 kan 4Q. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau tidak saya jelaskan ya. Jadi tujuan kita dari bentuk gambarnya aja udah kita tahu, yaitu parabola. Jadi tujuan kita itu akhirnya adalah membentuk persamaan yang seperti sebelumnya ya. Ini yang kita mau ya.
Iya. dalam bentuk 4P kali suatu gitu ya, sesuatu. Jadi endingnya itu kita maunya seperti ini ya, agar kita bisa menentukan yang lain-lainnya. Kita punya persamaan yang dikasih ini. Jadi kita langkah pertamanya kita harus membuat di sini 4P ya, karena rumusnya dalam bentuk 4P, berarti semuanya kita kalikan 4. Kalau mengalikan 1 harus kalikan semua, berarti semua dikalikan 4. 4 kali P, 4P, 11 kali 4, 44, min Q kali 4, min 4Q, seperempat Q kuadrat kali 4 jadinya Q kuadrat, seperti ini yang tadi ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau membentuk menjadi sama dengan 4P ya. Jadi kalau kita mau membentuk sama dengan 4P, maka kita ruaskan 4P menjadi min 4P ya. Terus min Q pindah ke depan jadi Q kuadrat. 4Q pindah ke depan jadi 4Q. 4 tetap di belakang. Setelah itu berarti ini ada langkahnya 1 ya, yang tertinggal. Misalnya berarti kita pindahkan Q kuadrat. Biar lebih jelas, Q kuadrat pindah ruas ya, min 4Q pindah jadi tambah 4Q sama dengan min 4P pindah ruas 4P jadi min 4P. 4-4-nya tetap di belakang ditambah 4 ditambah 4. Ini hanya dipindah ruaskan ya. Oke, setelah itu kita mau membentuk seperti yang pertemuan kemarin 2 minggu yang lalu. Kalau masih ingat pasti gampang ya. Jadi kita mau membentuk persamaan kuadrat. Bagaimana dia agar yang di depan ini menjadi faktor, memiliki faktor dia ya. Maka ini ditambah 4 ya. Dan di belakang juga ditambah 4. Oke, kalau ditambah 4 yang di depan ini, maka dia bisa kita faktorkan menjadi yang hasil kalinya 4 dan hasil jumlahnya 4 juga, berarti angka 2 ya. 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4. Maka di sini kita bisa bentuk jadi Q tambah 2 dikuadratkan. Kalau yang sebelah kanan tinggal kita bentuk ya, min 4P tambah 44 tambah 4 yaitu 48 ya. Dapatlah yang di sini. Setelah kita kuadratkan dapat hasilnya ini ya. Terus ini kita bentuk kelompokkan, min 4 dalam kurung P dikali 48 itu dibagi 4 yaitu 12 ya. Berarti di dalam kurung 12. Min 4 kali min 12 yaitu 48. Ini hanya merubah bentuk saja. Sudah dapatlah kita seperti bentuk yang kita inginkan seperti ini ya. Setelah itu bagaimana lagi? Jadi kita bisa tentukan ya. Apa yang bisa kita tentukan yaitu nilai ini apa, nilai apa? H-nya yaitu min 2. Karena kemarin kita kalau di sini Q kurang 2 berarti H-nya 2 ya. Kalau Q tambah 2 berarti H-nya min 2. Kalau masih ingat yang 2 minggu lalu. Kalau di sini P kurang K. K-nya jadinya yaitu 12. Oke, sekarang untuk yang P-nya. Kenapa P-nya min 1? Karena yang di situ 4P ya. 4P ini nilai 4P ya. 4P itu sama dengan min 4. Kalau P-nya saja yaitu min 4 dibagi 4. Hasilnya yaitu sama dengan min 1. Makanya dapat dari sini P-nya itu min 1. Paham sampai tahap sini? Paham, Mbak. Oke, kalau sudah paham, kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Ini namanya rumus ABC untuk menentukan nilai Q. Kita baru dapat nilai P-nya ya, min 1. Kita mau mencari nilai Q-nya. Untuk itu gunakan rumus ABC. Kita tentukan nilai min B. B-nya berapa nilainya? B. 4 ya, Pak. 4. Setelah itu
min 4 4 kuadrat min plus 4 plus minus akar 4 kuadrat 4 kali 4 kuadrat dikurang kali 1 ya. 4 dikali 1 A-nya yaitu 1 ya. dikali C-nya berapa? Konstantanya 4. 4 ya. Dikali berapa di sini C-nya itu 4 ya. 4 Yakin 4? Dibagi kita ini C-nya kita lihat nanti ya. Oke, dikali Iya, iya. 2 dikali A-nya berapa? 1. 1 Oke, min 4 plus minus 4 kuadrat yaitu 16. 4 kali 4 16 ya. Iya. Ya. Salah ya. Kalau 16 kurang 16 yaitu 0. Mungkin pakai yang itu, Pak. Jadi yang P11 minus Q kurang 1/4 Q kuadrat itu. Iya. Dia gunakan yang ini ya. Iya, soalnya yang di bawah kan P-nya masih 4. Oke, coba kita masukkan ini ya. Iya. Ini nilai yang di depan pangkat kuadrat ini adalah A. A, ini adalah nilai B. B. Nilai C ya. Coba kita masukkan. Berarti min 1/4 min 1/4 Plus minus akar min 1/4 dikuadratkan 4. kurangi dikurang 4 kali 4 kali min 1/4 ya. Kali min 1/4 kali min 11. C-nya itu 11 dibagi 2 dikali A-nya itu min 1/4. 1/4. Oke. Berarti yang kita selesaikan yang di bawah ini jadinya yaitu min setengah ya. Ya, min 1/4 tetap. Oke, min 1/4 dikuadratkan jadinya 1/16 ya. 16. 1 akarnya di atas sedikit tulis. 1/16 dikurang min 4 kali ini habis ya, dikali berarti artinya kurang 11 ditambah jadinya ya, ditambah 11. Oke, ditambah 11. Di sininya tadi min 1/4 plus minus 4. dibagi min setengah. Min 1/4 bagi min setengah 2 ya. 2. Yakin 2? Negatif habis ya. Negatif 1/4 bagi setengah. Negatif 2.
min seperempat bagi Bagi setengah kan dibalik jadi Dibalik kali ya, 4. jadi setengah lah ya seharusnya ya. 1/4 kali 2. Jadi setengah ya. 2 setengah ya setengah. Plus minus. Min 11 berarti 176 per 16 ya. 16. Berarti ini 177 per 16. Maaf Pak, mau tanya Pak, itu Iya. 177 dari mana Pak ya? Disamakan penyebutnya ya. 11 agar dibagi 16 itu 11 kali 16. Bentar ya, ini ada yang keliru sepertinya. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Jadi sampai di Ya. sini udah dapat. Apakah kita menggunakan nilai-nilai ini ya untuk dimasukkan ke rumus ABC-nya? Oke, nanti kita balik lagi. Kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah hiperbola. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kurva permintaan dapat merupakan bagian dari hiperbola yang asimptotnya sejajar sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Seperti halnya parabola, maka hiperbola yang dipakai adalah yang terletak pada kuadran pertama. Contoh kurva hiperbola dapat dilihat pada gambar. Next, Pak. Oke, ini kita lihat ya hiperbola. Hiperbola itu yang seperti ini ya. Itu nama hiperbola kemarin. Yang bentuknya seperti ini, itu hiperbola. Dari dua grafik di atas dapat dilihat bahwa titik pusat hiperbola berada di kuadran pertama atau kuadran ketiga. Sesungguhnya tidak ada batasan untuk letak titik pusat hiperbola. Bila pada kuadran pertama terdapat dua bagian hiperbola yang masing-masing menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, maka kurva mana yang akan dipilih ini tentunya sangat tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Contoh kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan IP plus 2P sama dengan 20. Persamaan ini bisa difaktorkan menjadi I plus P kali I plus 2 kali P min 2 sama dengan 20. Dan merupakan hiperbola dengan pusat di titik min 2,0 dan asimtot sumbu Q dan garis Q sama dengan min 2. Perpotongan dengan sumbu P terjadi bila Q sama dengan 0 dan P sama dengan 10. Contoh grafiknya seperti di samping. Ini ya, contoh dari grafiknya. Kita lanjut. Kurva penawaran.
kurva penawaran dapat ditunjukkan oleh parabola. Parabola yang digunakan sumbunya dapat sejajar garis vertikal ataupun horizontal. Kurva yang digunakan adalah kurva yang menaik dari kiri bawah menuju kanan atas dan terletak pada kuadran pertama. Jadi contoh kurva penawarannya pasti menaik arahnya dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti dua gambar di bawah. Next, Pak. Contoh kurva penawaran yang ditunjukkan oleh fungsi V sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1 per 4. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi 4P sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Dan dijadikan faktorisasi seperti rumus yang di depan tadi. Jadi Q plus 1 kuadrat sama dengan 4P 4 kali P kurang 0. Jadi titik puncak atau titik verteknya terjadi di koordinat minus 1,0. Contoh kurvanya seperti di samping. Next, Ini Pak. kita hanya kalikan ke sini ya. Jadi depan 4P Iya, ininya tetap. Setelah itu kita ubah menjadi bentuk. Karena ini ada faktornya ya. Faktornya itu Q tambah 1 dikuadratkan sama dengan di sini 4P ya. Berarti 4 kali P di belakangnya kurang 0. Berarti titiknya itu adalah titik min 1,0. Ada pertanyaan sampai di sini? Persis seperti yang kemarin ya. Ini min 1, ini 0. Oke, ini udah selesai atau belum? Oke, sebelum kita melanjutkan ya, yang tadi itu sebelum saya lupa, ini kita menentukannya tidak seperti ini ya. Oke, jadi kita dapat hasilnya sampai di sini tadi dapat, dan untuk kita menentukannya kan kita melihat titik potongnya terhadap P dan titik potongnya terhadap Q. Dari persamaan ini kita lihat ya, dari persamaan ini. Kalau Q-nya 0, berapa nilai P-nya? Berarti Q-nya 0. Kita cari space sedikit. Di sini aja kita coret ya. Kalau Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 berarti 0 tambah 2 dikuadratkan berapa? 0 ditambah 2 dikuadratkan 4 ya. Sama dengan min 4. Ini tetap ya, kali P kurang 12. Oke, 4 sama dengan min 4P ditambah 48. Kita pindah ruaskan 4P ke depan jadinya 4P Min 4. ini min ya. Jadinya 4P 4P sama dengan 4P sama dengan 48 dikurang 48. 48. Kurangi kurang 4. 4. Oke, 4P sama dengan 44. Jadi P-nya sama dengan 44 bagi 4. 44 bagi 44 yaitu 11 ya. Kita dapat ini dia. Untuk Q-nya 0, P-nya itu 11 ya. Sekarang kita balikkan untuk nilai titik potongnya di sini lagi. Untuk nilai P-nya 0, berapa nilai Q-nya? Jadi kalau P-nya 0 berarti P-nya 0 ya di sini. Berapa nilai Q-nya? Maka min 4 kali 0 ya. Min 4 kali 2 min 12 8 ya. Berarti di sini tinggal Q kuadrat Q tambah 2 dikuadratkan Q tambah 2 dikuadratkan sama dengan 8 ya. Oke, setelah itu Q ini kan kita rubah bentuknya sama dengan yang ini ya. Q kuadrat tambah 4Q tambah 4 ya
sama dengan 48. 48. Kita mau dia pindahkan ke sini ya. 48 ke depan jadinya. Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4 dikurang 48 jadinya dikurang 44 ya, sama dengan 0. Nah, inilah kita gunakan ke dalam rumus ABC itu ya. Maka nilai A-nya itu A-nya sama dengan 1. B-nya itu 4. 4. Dan Q-nya min C yaitu min 4. Oke, kita masukkan ke rumus ABC ini tadi, yaitu ininya jadinya min B, berarti min 4 tetap ya, dikali 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya yaitu min 4 dibagi 2 dikali 1 A-nya itu 1. Nah, setelah itu kita masukkan ya, min 4 plus minus 4 kuadrat itu 16, min 4 kali min 4 yaitu min 4 kali 4 176 ya, 176 bagi 2. Oke, sama dengan ini kita min 4 plus minus 116 tambah 176 192 dibagi 2. Oke, ini bisa kita ubah min 4 plus minus 192 itu bisa kita keluarkan ya, 16. 192 itu bagi 16 berapa? 6. Atau dibagi 3? 12. Dibagi 12 ya. Atau yang lebih kecil lagi, berapa akarnya? 3 kali, karena kita bisa lihat ya, 3 kali, berarti 3 kali berapa dia? 192 bagi 3 64 ya, bagi 2. Oke, min 4 ini kita keluarkan, min 4 plus minus akar 64 yaitu 8 ya, 8 akar 3 dibagi 2. Oke, min 4 bagi 2 min 2 ya, terus 8 bagi 2 4 ya, 4 akar 3 tetap. Karena di sini tandanya tambah dan kurang, maka Q1-nya tambah, Q2-nya kurang. Oke, dapat Q1 dan Q2-nya untuk nilai P-nya sama dengan 0. Oke, paham ya? Setelah kita dapat ini, kita lihat dari persamaan ini, kita ganti Q-nya 0, berapa nilai P-nya? Kita ganti P-nya 0, berapa nilai Q-nya? Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Kalau tidak, kita lanjutkan ya yang tadi. Oke, kita sampai di sini. Ini punya Mbak Diana, Pak. Oke, silahkan Diana berarti. Iya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya akan
Saya akan melanjutkan presentasi punya teman saya, Mas Didik. Permintaan dan penawaran bersama-sama akan membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Harga dan jumlah keseimbangan merupakan titik potong kurva penawaran dan permintaan yang nilainya dapat ditentukan secara grafis. Dengan melakukan kedua kurva secara seksama, penentuan harga dan jumlah keseimbangan secara analisis belum tentu didapat dengan mudah karena mungkin akan menyangkut pencairan akar persamaan, derajat atau 3 atau 4 yang teori penyelesaiannya tidak akan dibicarakan di sini. Menghitung titik potong kurva permintaan dan penawaran dapat dilakukan dengan mudah jika kemudian hanya timbul bersama derajat 2. Persamaan ini timbul karena salah satu merupakan fungsi linier dan yang lain adalah fungsi derajat 2. Dua harga atau P merupakan tempat fungsi derajat 2 dari jumlah yang berbentuk parabola atau hiperbola, baik untuk fungsi penawaran maupun untuk fungsi permintaan. 3. Jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan merupakan fungsi kuadrat dari harga. Contoh, hitunglah jumlah dan harga keseimbangan. Bentar. Oke, kita bicara tentang keseimbangan lagi. Kapan terjadinya keseimbangan? Kemarin apa? Kapan terjadinya keseimbangan? Keseimbangan Jika harga permintaan dan penawarannya sama. Oke, jika harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan ya. Terus apa lagi? Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Oke, sekarang lambang dari yang ditawarkan apa? Ayo. keseimbangan S ya. QS. Kalau yang diminta Ya. D. Berarti ini jumlah yang ditawar sama dengan jumlah yang diminta. Kalau ini harga yang ditawar sama dengan harga yang diminta. Itu terjadilah keseimbangan tadi ya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, hitunglah jumlah dan harga keseimbangan dari kurva penawaran dan kurva permintaan berikut. QS sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. QD sama dengan min 2P ditambah 16. Keseimbangan tercapai jika QS sama dengan D. Jadi, P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan min 2P ditambah 16. P kuadrat ditambah 3P dikurang 18 sama dengan 0. P dikurang 3 dalam kurung dikalikan P ditambah 6 sama dengan 0. P1 sama dengan min 6 atau tidak dipakai. P2 sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3, maka Q sama dengan min 2 dikali 3 ditambah 16 sama dengan 10. Jika harga keseimbangan sama dengan P sama dengan 3, jumlah keseimbangan Q sama dengan 10. Seperti terlihat dalam grafik di samping. Oke, kenapa di sini tidak dipakai min 6-nya Diana? Yang ini Min 6-nya. Kenapa tidak dipakai? Kenapa yang 3 yang dipakai, min 6 tidak dipakai? Sangat beda. Karena dalam matematika ekonomi nilai minus tidak dipakai. Dalam matematika ekonomi, kalau matematika ekonomi ada kita pakai ya. Salah. Nilainya Dalam berapa? Apa sih? Dalam barang cuma tidak Oke. ada Dalam P itu apa? Dalam P itu apa? harga. Harga ya. price. Ada nggak kira-kira harga negatif 6 gitu?
Kalau saya jual bakso misalnya, harganya negatif 200 NT misalnya. Berarti kalau yang beli Saya saya mau, kasih Pak. uang ya. Jadi setelah orang Kurang ya Pak ya. iya, sudahlah bakso saya dimakan, terus saya juga harus kasih uang ya kayak gitu. Makanya tidak Oh. digunakan ya. Maka yang kita gunakan adalah yang positif. Positif. Oke, jadi kita lihat di sini ya keseimbangan. Kapan terjadi keseimbangan? Karena dikasih di sini persamaannya harga yang ditawarkan dan harga yang diminta, maka harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Berarti persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Ini dia. Persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Setelah itu kita pindahkan ke sebelah kanan semua. Berarti min 2P pindah jadi 2P. Min 16 pindah jadi min 16. Karena min 2P jadi pindah jadi 2P, maka P tambah 2P jadinya 3P. Min 16 pindah jadi 16 pindah jadi min 16. Min 2 tambah kurang 16 yaitu min 18. Oke, setelah itu kalau kita melihat persamaan kuadrat seperti ini, maka kita harus faktorkan ya. Setelah kita faktorkan, hasil kalinya 18 dan dijumlahkan hasilnya 3. Maka min 3 dikali 6. Min 3 kali 6 itu min 18. Kalau min 3 tambah 6 yaitu plus 3. Maka faktornya ini. Setelah kita dapat, baru kita lihat ya. P kurang 3 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan P-nya sama dengan 3. Yang kedua, P tambah 6. P tambah 6 sama dengan 0. Maka P yang satu lagi sama dengan min 6. min 6. Nah, yang di sinilah yang min 6 ya, tidak dipakai. Yang 3-nya yang kita pakai. Untuk P-nya sama dengan 3, maka Q-nya berapa? Negatif 2. Min 2 dikali 3 tambah 16. Ya, sama dengan 10. Ini kita masukkan ke sini ya. Untuk nilai P-nya sama dengan 3, berarti min 2 kali 3 tambah 16. Hasilnya 10. Atau kita masukkan ke sini bisa juga ya. Misalnya P-nya 3. 3 kuadrat tambah 3 kurang 2. 3 kuadrat hasilnya 9 tambah 3 12 kurang 2 10. Boleh terserah ya masukkan persamaan 1 atau 2 karena dia sama ya, seimbang. Jadi kita peroleh bahwa nilai P-nya 3, nilai Q-nya 10. Jadi nilai Q-nya 10. Nilai P-nya itu 3. 3. Ini P ya. Oke, jadi kita hubungkan titiknya, dapat titik vertexnya Keseimbang. atau titik keseimbangannya. Setelah itu kita gambarkan grafiknya. Bagaimana cara menggambarkan grafik? Berarti kita harus lihat di sini ya. Untuk Q-nya 0, untuk nilai P-nya 0, berapa nilai Q-nya? Untuk nilai Q-nya 0, berapa nilai P-nya? 4 titik, kita gambarkan grafiknya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan? Paham, Pak, paham. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Bila konsumen membeli barang sebesar Q, satuan pada tingkat harga P, maka produsen akan menerima uang sebanyak Q dikali P, yaitu jumlah yang dibeli dikalikan harganya atau dengan simbol TR sama dengan Q dikali P. TR adalah simbol untuk penerimaan total atau total review untuk fungsi permintaan yang menurun dari linear harga atau P. Tidak tetap sehingga kurva TR sama dengan Q dikali P merupakan fungsi yang tidak linear. Misalkan saja, ada fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan A dikurangi BQ, di mana A dan B lebih besar dari 0, maka kurva permintaannya adalah TR sama dengan AQ dikurangi BQ kuadrat.
Ini merupakan persamaan parabola yang terbuka ke bawah dan memotong sumbu horizontal Q di titik Q sama dengan 0. Dan Q sama dengan A per B. Titik puncak terjadi di Q sama dengan A per 2B dengan dengan koordinat A per 2B dikalikan A-2 per 4B. Grafik fungsi permintaan dan fungsi penerimaan dapat dilihat pada gambar berikut. Di mana titik ya. Mau dijelaskan? Enggak, Pak, silakan, Pak. Oke, silakan lanjut ya. Masuk contoh soal biar lebih paham ya. Ya. Contoh soal, bila diketahui fungsi permintaan P sama dengan 2 dikurangi Q, ditunjukkan gambar kurva permintaannya. Penerimaan sama dengan Q dikali P. TR sama dengan 20Q dikurangi Q kuadrat. Titik potong TR dengan sumbu Q terjadi pada Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 20 dengan titik puncak 10,100. Oke, dari mana datangnya 10,100? 10,100 titik Q 20, Pak ya. 20 diberikan tawaduknya tuangan sedikit kopi yang menghadapkan ruang yang sangat luas. Jadi ya, untuk titik di sini ya. Pertama, kalau Q-nya 0, berapa nilai TR-nya? Satu Republik Indonesia. Untuk penguatan Kalau yaitu Q-nya berapa? diraih. Kini, setelah lebih dari 75 tahun, kita merasakan nikmat kemerdekaan. Jadi kalau nilai Q-nya 0, maka nilai TR-nya juga masukkan di sini ya, nilai Q-nya 0. 20 kali 0 kurang 0 pangkat 2 yaitu 0 ya, maka di sini. Kapan terjadinya lagi nilai Q-nya 0? Saat nilai Q-nya 20 ya. 20 kali 20 400 ya. Dikurang 20 kuadrat yaitu 400 juga. 400 kurang 400 0. Maka di sini di titik 20 juga nilai TR-nya 0. Maka dia kalau dibentuk kurva titik 0 dan titik 20 itu merupakan titik koordinat untuk sumbu untuk kurva ya, untuk kurvanya. Sekarang kita menentukan nilai titik ini ya, 10 dan 100. Bagaimana cara menentukannya? Oke, kita lihat di sini. Oke, lihat di sini ya. A per 2B. A per 2B dan di sininya A kuadrat per 4B. A per 2B. Berapa nilai A-nya? Berapa nilai B-nya? Dari grafik ini juga bisa dilihat ya. A per 2B. Berapa nilai A-nya? Berapa nilai B-nya? A-nya 1. B-nya 20. jadi 1/20. 1/20. Kalau nilai yang satu lagi A kuadrat bagi 4B. A kuadratnya berapa? 1.
40. Oh, nggak dapat, Pak. Oke, kita lihat ya. Apakah kita menggunakan yang ini, atau yang ini? Coba perhatikan apa yang ditanyakan soal. Itu kayaknya titik pecah, Pak. Ini titik ya. Titik puncaknya. Dengan penawarannya Q kali P. Berarti kita harus menentukan nilai Q dan nilai P-nya. Nilai P-nya itu yaitu 20 kurang Q. Oh, berarti A-nya 0, Pak. Oke, nanti kita balik sini ya. Kita lanjut dulu. Ingatkan ya. Iya, Pak. Oke, Nana Sution lagi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memohon maaf jika nanti dalam penyampaian saya terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan. Mari kita mulai dengan kurva interference. Kurva interference adalah kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah dari dua jenis barang yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Kurva interference dapat ditunjukkan oleh fungsi dua variabel, f dalam kurung x kali y sama dengan a lebih besar dari sama dengan 0, di mana x dan y adalah jumlah barang yang dikonsumsi, sedangkan a menunjukkan tingkat kepuasan. Next, Pak. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat kurva interference yang paling penting adalah merupakan kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung terhadap titik origin atau titik pusat, tidak saling berpotongan. Semakin jauh kurva dan titik origin atau titik pusat, berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Next, Pak. Lihat ya, sifat-sifat interference itu adalah menurun dari kiri ke kanan bawah ya. Oke, terus apa lagi? Cembung terhadap titik origin. Oke, titik origin, cembung dia ya. Terus apa lagi? Tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan dan Semakin jauh kurva Semakin jauh kurva dan titik origin. kepuasan diperoleh semakin oke, semakin jauh dia semakin tinggi ya. Tinggi. Ini titik origin ya. Jadi kalau semakin jauh dia dari sini maka dia akan semakin tinggi. Oke, kita lihat ya. Sumbu X horizontal menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi, sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y. Kurva interference F dalam kurung X kali Y sama dengan A, seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan tempat kedudukan titik kombinasi jumlah barang X dan yang dikonsumsi dan Y yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Misalkan, seorang konsumen memilih kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi pada titik A, berarti dia mengonsumsi barang X sebanyak X1 dan barang Y sebanyak Y1. Demikian juga bila titik B, maka dia mengonsumsi barang X sebanyak X2 dan barang Y sebanyak Y2. Tingkat kepuasan konsumen di setiap titik yang dilalui kurva interference selalu sama, yaitu sebesar A. Seperti gambar di samping. Oke, kita lanjutkan ya. Apabila parameter A diubah-ubah nilainya, maka akan diperoleh himpunan kurva interference yang tidak saling berpotongan atau saling memotong. Karena pada umumnya konsumen akan bertambah kepuasan apabila dengan sejumlah uang yang sama dapat membeli barang X atau barang Y dalam jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, kombinasi di titik C
dalam kurung X3 dan Y3 akan memberikan kepuasan yang lebih besar dari titik A, yakni X1 dan Y1, karena X3 lebih besar daripada X1, sehingga kedua titik terletak di kurva indiferens yang berbeda. Kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih paham nanti. Ya, Pak. Lanjut. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kurva indiferens merupakan kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena untuk mengubah jumlah barang X yang dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsinya pada barang Y, agar kepuasan yang diperoleh tetap sama. Kurva indiferens juga cenderung terhadap titik origen. Keadaan ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan Y sebanyak perubahan nilai Y harus diimbangi dengan penambahan X sebanyak perubahan nilai X, agar tingkat kepuasan dapat dipertahankan. Ini selaras dan sesuai dengan hukum substitusi yang menyatakan bahwa semakin langka suatu barang, semakin besar nilai substitusinya terhadap barang yang jumlahnya melimpah. Kurva yang dipakai untuk menunjukkan kurva indiferens ada 3, yaitu lingkaran, hiperbola, dan parabola. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut, Pak. Yang pertama adalah lingkaran. Pada gambar di samping, kurva indiferens ditunjukkan oleh bagian dari lingkaran, atau dengan sebutan X kurangi A kuadrat plus Y kurangi A sama dengan A kuadrat. Jika parameter A diubah, maka titik pusat A dan A akan bergeser dari jari lingkaran sama dengan A. Juga akan berubah sehingga didapat himpunan lingkaran. Yang digunakan kurva indiferen hanyalah seperempat dari lingkaran, yaitu bagian yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Persamaan dengan bentuk umum seperti ditunjukkan di atas, bentuknya dapat diubah menjadi X kuadrat dikurangi 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2AY plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2AY plus A kuadrat sama dengan 2XY. X plus Y kuadrat sama dengan 2A dikali X plus Y plus A kuadrat sama dengan 2XY. X plus Y kurangi A kuadrat sama dengan 2XY. X plus Y sama dengan A sama dengan, apa itu disebutnya tuh Pak? Lupa. Akar. Apa itu? Oh Pak, iya. Akar 2XY. X plus Y kurangi akar 2XY sama dengan A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ulang. Ini persamaan lingkaran ya, masih ingat nih pakai kuadrat di sini ya. Oh, pakai kuadrat ya Pak? Ya. Ini kalau dalam lingkaran ini kita gunakan apa istilah A ini? R ya, yaitu jari-jari ya, masih ingat ya? Jari-jari. Oke, bentuknya sama ya, terus ini R. Nah, kalau kita jabarkan berarti X kurang A dikuadratkan berarti X kurang A dikali X kurang A ya. Apa bentuknya X kurang A kali X kurang A ini ya? X kuadrat kurang 2AX ditambah A kuadrat. Kalau yang Y kurang A dikuadratkan, berarti Y kurang A dikali Y kurang A. Yaitu hasilnya Y kuadrat dikurang 2AY ditambah A kuadrat. Sama dengan, tetap ya, A kuadratnya yaitu A kuadrat. Oke. Setelah itu apa langkah lagi kita lakukan? Kita pindahkan yang 2XY ke belakang.
Terus A kita pindahkan ke depan. Jadi X kuadrat. Kedua ruas kita tambah dengan 2XY ya. 2XY tambah 2XY. Yang ini tetap ya. Min 2X min 2AY tetap. Y kuadrat tetap. A kuadrat ditambah A kuadrat dikurang A kuadrat. Tinggal lagi A kuadrat. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Itu Pak. Oke, kalau tidak, setelah itu kita faktorkan. X kuadrat, kita kelompokkan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, ini yang pertama ya. Kalau kita faktorkan dia menjadi yang ini ya. X tambah Y kuadrat. Hasilnya itu X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Yang ini dia. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Berarti yang ini sama dengan yang di bawah ini ya. Setelah itu min 2A dikeluarkan. Tinggal di dalamnya yaitu X min 2A. Yang di sini Y ya. Oke, min 2AX min 2AY. Ditambah A kuadratnya tetap, yang lainnya tetap. Paham sampai di sini? Oke, sekarang misalkan ini dengan A ya. A kuadrat dikurang 2A dikurang 2A kali A ditambah A kuadrat. Maka ini kita bisa ubah bentuknya menjadi X tambah Y kurang A dikuadratkan. Kalau kita kalikan dia masing-masing ini berubah bentuknya menjadi ini ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, setelah itu untuk menghilangkan kuadratnya di sini, maka kita sama-sama akarkan ya. Kedua ruas kita akarkan. Oke, hasil akar dikuadratkan berarti habis akarnya ya. Akarnya habis. Tinggal lagi X tambah Y kurang A. Sama dengan akar 2XY. Kita pindah ruaskan yang akar 2XY-nya jadi min 2 akar 2XY. Min A-nya pindah jadi A. Karena kita mau mencari nilai A. A-nya sama dengan X tambah Y dikurang 2 akar dikurang akar 2XY. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke. Tidak ada. Kalau tidak kita lanjut. Untuk contoh soal. Bila kurva indeferens, konsumen dapat ditunjukkan oleh persamaan X plus Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. Dan andaikan kepuasan seseorang dapat diukur, maka berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat ia mengonsumsi barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan? Jawab. Yang diketahui adalah jumlah barang X yang dikonsumsi sama dengan A dan tingkat kepuasan atau A sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi agar tingkat kepuasannya tetap sama. Maka kita turunkan X plus Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. 3 plus Y dikurangi akar 2 kali 3Y sama dengan 15. 3 plus Y kurangi akar 6Y sama dengan 15. Y dikurangi 12 sama dengan akar 6Y. Y kuadrat dikurangi 24Y plus 144, sama dengan 6Y. Y2 dikurangi 24Y dikurangi 6Y plus 144 sama dengan 0. Dan menghasilkan Y sama dengan 24 dan Y kurangi 24 dikali Y kurangi 6 sama dengan 0. Jadi Y1 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 24.
Bila tidak ada barang X yang dikonsumsi, maka agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan, jumlah barang Y yang harus dikonsumsi adalah Y sama dengan 15. Oleh karena itu, pada tingkat kepuasan yang sama, ia tidak mungkin mengonsumsi sebanyak 24 unit. Jadi, jumlah barang Y yang dikonsumsi adalah 6 unit. Kita buktikan, X plus Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. X sama dengan 3 plus Y sama dengan 6 dikurangi 2, dikurangi akar 2 kali 3 kali 6 sama dengan A. 9 dikurangi akar 36 sama dengan A. 9 plus 6 sama dengan A. A sama dengan 15. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ada, Pak. Yang mana? Itu dari bentuk Y min 12 sama dengan akar 6Y menjadi bentuk Y pangkat 2 kurang 24Y plus 144 sama dengan 6Y. Itu mendapatnya 24Y di mana, Pak? Saya butuh penjelasan dari kedua bentuk itu. Oke, silakan jelaskan dulu. Nana? Itu didapat dari kuadrat 6Y sama 12, Pak. Kuadrat dari? Didapat dari kuadrat 6. Akar 6Y dan negatif 12. Y dan dikurangi negatif 12. Oke, jadi ini kita sama-sama kuadratkan ya. Jadi kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau Y dikurang 12 dikuadratkan berapa? Berarti Y kuadrat dikurang 24Y ditambah 144. Akar dari 6Y dikuadratkan hasilnya, akarnya habis ya, jadi tinggal 6Y. Oke, siapa yang bertanya tadi? Triwahyu, Pak. Triwahyu udah paham? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak saya sedikit. Kuadrat 2-nya itu sama-sama kuadrat 2 itu udah dapatnya dari mana, Pak? Kuadrat 2, ulang lagi pertanyaannya. Y negatif 12 kan Bapak kurungin jadi 2 kuadrat. Nah, 6Y juga ini dikurungin jadi 2 kuadrat. Terus Gimana dapat 2 kuadratnya? Oke, jadi kita Itu samakan aja. jadi kalau kita dalam bentuk persamaan, ini kan persamaan ya. Kita mau membentuk dia itu menjadi, kan mau mencari nilai Y-nya ya dalam bentuk akar, dalam faktor, nilai faktor ya, maka kita bisa kuadratkan kedua-duanya ya. Kalau kita memperlakukan persamaan, mau ditambah kiri atau kanan, seperti yang sebelumnya untuk persamaan lingkaran ya, misalnya ini tambah 4, ini tambah 4, boleh ya. Asalkan kedua-duanya. Kalau sekarang kita kuadratkan kiri dan kita kuadratkan sebelah kanan juga boleh. Ada pertanyaan lagi? Ini soal ya, diberikan soal. Ini pertama yang diberikan soal. Setelah itu kita diketahui ada X-nya 3 dan nilai A-nya 15 nih ya. Banyak unit 3 dan tingkat kepuasannya 15. Berarti 15 dan X-nya diganti 3. Kita masukkan aja nilai 3. Setelah kita ganti nilainya 3, berarti 3 tambah Y dikurang 2 kali 3, 6 ya. 6Y tambah 15. Setelah itu tadi kita peroleh bahwa Y 15 pindah ke depan jadi min 15. Min 15 tambah 3 jadinya min 12. Sama dengan min akar 6Y pindah ruas jadi akar 6Y. Langkah selanjutnya kita kuadratkan masing-masing seperti yang tadi. Maka kita peroleh Y kuadrat kurang 24Y tambah 144 sama dengan akar 6Y jadi 6Y. Langkah selanjutnya kita pindah ruaskan yang 6Y jadi min 6Y. Yang lainnya tetap. Setelah itu kita peroleh ya. Min 24Y dikurang 6Y berapa? 30. Dikurang 30 ya.
dikurang 30Y. Pengganti yang ini 2 ini ya. Iya. Oke, jadi kalau kita faktorkan angka berapa yang hasil kalinya 144 kalau dijumlahkan min 30? Yaitu kita dapat min 24 dan min 6. Kalau kita jumlahkan min 24 ditambah min 6, min 30. Kalau kita kalikan min 24 dengan min 6 yaitu dapat hasilnya 144. Maka kita peroleh Y1-nya yaitu 24, Y2-nya 6. Ini ya. Atau boleh dibalik, Y1-nya 6, Y2-nya 24. Ini hanya pelambangan saja. Paham sampai situ? Oke, setelah kita peroleh nilai Y1 dan Y2-nya, maka kita coba masukkan ya ke persamaan. Berarti yang persamaan pertama tadi. Berarti kita ganti Y-nya yaitu 6. Coba diganti Y-nya yaitu 6. X-nya yaitu, kita soal ya, yaitu 3. Oke, setelah itu kita peroleh bahwa ini untuk membuktikan saja ya. Dapat hasilnya 3 tambah 6, 9. 2 kali 3 kali 6, akar 36. 36. Akar 36 yaitu 6. 9 tambah 6 yaitu 15. Nah, terbukti ya bahwa tingkat kepuasannya yaitu 15. Yang ditanya soal itu adalah nilai Y ya. Jadi kalau kita sampai di sini saja sudah selesai sebenarnya. Nah, tapi ini untuk membuktikan apakah yang kita lakukan benar atau tidak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Yang hiperbola lagi. Yang kedua hiperbola. Bagian dari hiperbola hiperbola juga ya? dapat dipakai untuk hiperbola ya Pak ya? Ya. Bagian dari hiperbola juga dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indiferen. Pada gambar di samping dipakai hiperbola sama sisi dengan titik pusat negatif H dan negatif K yang terletak di kuadran ketiga. Bentuk persamaan hiperbola ini adalah X plus H kali Y plus K sama dengan A, dengan asimtot X sama dengan negatif H dan Y sama dengan negatif H PK. Titik potong dengan sumbu X sama dengan A per K sama dengan H, dikurangi H. Dan titik potong dengan sumbu Y, A per H dikurangi K atau negatif K. Dan bagian hiperbola yang digunakan untuk kurva indiferen adalah bagian yang berada di kuadran pertama. Bila tingkat kepuasan A diubah-ubah besarnya, maka diperoleh himpunan kurva indiferen. Oke, kita lanjut ya. Ini bentuk persamaan hiperbola yang kemarin. Kita lihat contoh. Contoh, seorang konsumen dalam mengonsumsi barang X dan barang Y, kepuasannya ditunjukkan oleh persamaan XY plus Y plus 6X sama dengan A dikurangi 6. Tentukanlah titik pusat hiperbola dan berapakah jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi bila tingkat kepuasannya sebesar 31-an. So, diketahui kurva indiferens XY plus Y plus 6X sama dengan A dikurangi 6. Terus tingkat kepuasannya adalah 30. Yang ditanyakan adalah jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi. Jawab A sama dengan 30. Lalu diturunkan X plus Y, XY plus Y plus 6X plus 6 sama dengan 30. Y kali X plus 1 tambah 6, X plus 6 sama dengan 30. X plus 1 kali Y plus 6 sama dengan 30. Dan menghasilkan titik pusat yaitu negatif 1 dan negatif 6. Jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi terjadi bila tidak ada barang Y yang dikonsumsi atau Y sama dengan 0. Jadi X plus 1 dikali 6 sama dengan 30 dan X sama dengan 4. Barang X yang dikonsumsi sama dengan 4 atau bila Y sama dengan 0, maka X plus 1 kali 6 sama dengan 30.
menghasilkan 6x plus 6 sama dengan 30. 6x sama dengan 30 dikurangi 6. 6x sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan X sama dengan 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Pak. Oke, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Triwahyu, Pak. Oke, silahkan. Itu yang dari bentuk XY plus Y plus 6X sama dengan A min 6. Terus dari jawaban itu langsung ya kayaknya, Pak. Itu 6 dipindah ke ruas kiri ya. Gimana, Nana? Dari jawaban yang mana itu? 6? Dari ini berubah jadi ini. Oh. Ya. Kan A-nya itu 36, 6-nya itu dipindah di ruas kiri jadi positif 6. Oke. Paham, Tri? Iya, Pak. Oke, jadi ini ya, soalnya kita diketahui persamaan ini. Tingkat kepuasannya 30. Berarti kalau tingkat kepuasan itu A ya. Oke, setelah itu kita ganti 30 di sini. Yang min 6-nya kita pindahkan ke sini. Oke, berarti X, Y, tambah Y, tambah 6X, min 6 jadi tambah 6, sama dengan 30. Itu angka pertama. Angka kedua kita kelompokkan Y, kita keluarkan Y. Berarti di dalamnya X ditambah 1 untuk yang bagian ini saja. X kali Y, XY, Y kali 1, Y. Yang ini juga kita keluarkan 6, karena di sini sama ada 6 ya. Maka 6 dikali X 6, di sini 6 kali 1 ya. 1, ya. 6 kali 1, 6, sama dengan 30. Oke, selanjutnya adalah, kita lihat di sini ya, ada X tambah 1, ada X tambah 1. Kita keluarkan karena di sini tambah ya. X kali 1 dikali Y, berarti Y X tambah 1 ya. Ya. Jika ini dikali ini. Selanjutnya X tambah 1 kali 6, berarti 6 kali X tambah 1. Maka sama ya bentuk yang di atas dengan yang di bawah, sama dengan 30. Telah sama dengan bentuk persamaan hiperbola ya, X tambah H, Y tambah K. Berarti nilai H, nilai K di sini. Berarti nilai H-nya adalah 1. Nilai K-nya 6. Oke. Min 6. Min 1 dan min 6 ya. 6. Oke, setelah itu kita lihat lagi ya. Jika Y-nya sama dengan 0, bagaimana dengan nilai X-nya? Oke, berarti jika nilai Y-nya 0, berarti X tambah 1 kali 6 tambah 0. 6 tambah 0 tambah 6 yaitu 6 ya. 0 tambah 6, 6 sama dengan 30. Kita kalikan 6 kali X, 6X, 6 kali 1, 6 sama dengan 30. Kita pindahkan 6-nya jadi min 6. Setelah itu 30 kurang 6, 24. Untuk nilai X saja maka 24 bagi 6 dapat nilai X-nya itu 4. Bagi nilai untuk nilai Y-nya 0, X-nya 4. Ini ya, X-nya 4, nilai Y-nya 0. Di sini angka 4. Terus gambar grafiknya. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah parabola. Parabola juga bisa dipakai untuk menunjukkan kurva indiferen. Pada gambar di samping, puncak parabola terletak pada satu garis lurus Y. Contoh, kurva indiferen seorang konsumen ditunjukkan oleh X dikurangi akar Y plus 1 sama dengan A. Bila tingkat kepuasannya dapat diukur, berapakah jumlah maksimum barang X dan Y yang dapat dikonsumsi agar tingkat kepuasannya tetap sebesar 4 satuan? Oke, lihat ya, ini bentuk persamaan yang diberikan. Ini bentuk persamaannya ya. Yang diketahui adalah bentuk persamaan kurva indiferensnya yaitu X dikurangi
akar Y plus 1 sama dengan A. Dan tingkat kepuasannya adalah 4. Yang ditanyakan adalah X. Untuk jawab, X akar Y plus 1 sama dengan A sama dengan X akar Y plus 1 sama dengan 4. Kita tukar, X dikurangi 4 sama dengan akar Y plus 1. Menghasilkan X dikurangi 4 kuadrat sama dengan Y plus 1. Jadi puncak parabolanya yaitu 4 dan negatif 1. Jumlah maksimum barang Y yang dapat dikonsumsi terjadi bila X sama dengan 0. Atau 0 dikurangi 4 kuadrat sama dengan Y plus 1. X sama dengan 0, kita turunkan yaitu negatif 4 kuadrat sama dengan Y plus 1 sama dengan 16 sama dengan Y plus 1. Menghasilkan 16 dikurangi 1 sama dengan Y. Y sama dengan 15. Jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi terjadi bila Y sama dengan 0. Atau X kurangi 4 kuadrat sama dengan 1. Y sama dengan 0. X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 1. X plus 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 plus 4. Jadi X1 sama dengan 5. Dan Y sama dengan 0. X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 1. X dikurangi 4 sama dengan 1. 1X sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurangi 3. Jadi nilai X2-nya adalah 3. Oke, ada pertanyaan? Biar saya jelaskan saja ya. Jadi ini bentuk persamaan yang diketahui soal. Tingkat kepuasannya 4, yang ditanya nilai X. Oke, ini bentuk soal ya. Setelah itu kepuasannya 4, kita ganti nilai A-nya 4. Oke, setelah itu kita pindah ruaskan 4 ke depan. Jadi X kurang 4. Yang negatif akar kita pindahkan ke belakang jadi positif akar Y tambah 1. Untuk menghilangkan akar maka kedua ruas kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Jadi ini jadinya X kurang 4 kuadrat. Ini dikuadratkan jadinya Y tambah 1. Sudah sama dengan bentuk parabola ya. Maka kita ketahui bahwa nilai titik puncaknya 4 dan min 1. Oke, paham ya? Sampai di sini. Oke, langkah selanjutnya kita misalkan untuk X sama dengan 0. Maka berapa nilai Y-nya? Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 0 kurang 4 dikuadratkan. Berarti 16 ya. Min 4 dikuadratkan 16. Y tambah 1 tetap. Oke. Setelah itu 1 pindah ke depan jadi min 1. Y-nya sama dengan 15. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya untuk nilai Y-nya sama dengan 0. Untuk nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti 0 tambah 1. 1 ya. X kurang 4 dikuadratkan tetap X kurang 4. Jadi kalau X kurang 4 itu bentuk diperoleh kalau perkaliannya itu sama dengan X kurang 4 dikali X kurang 4 ya. Oke, setelah itu kita atau kita bisa akarkan ini ya. Kita akarkan, ini bisa bentuk lainnya yaitu kita akarkan seperti ini. Kedua ruas kita akarkan X kurang 4 sama dengan akar 1. Seperti ini ya. Akar 1 yaitu 1 ya. Akar X kurang 4 dikuadratkan juga sama. Untuk menghilangkannya ya kita akarkan kedua ruas. Tinggal maka di sini hasilnya yaitu X kurang 4 sama dengan 1. Oke, maka X di sini X kurang 4 dikurang 1 ya. Pindah ruas jadi positif. Ini X ya. Iya, Pak.
X kurang 4 sama dengan 1. Kenapa ini jadi 4X? Yang di sini dulu ya. X kurang 4, coba kita selesaikan ya. X kurang 4, berarti X kuadrat kurang 16X, 8X ya, kurang 8X, ditambah 16 ya, sama dengan 1. Paham sampai sini? X kurang 4 kali X kurang 4 ya. Jadi hasilnya X kuadrat kurang 8X tambah 16. X kuadrat kurang 8X. 1 pindah jadi min 1 ya. Jadi tambah 15 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita gunakan rumus ABC. Atau kita bisa faktorkan dari sini ya. Berapa hasil faktornya? Yang hasil jumlahnya 8 kalau dikalikan 15. 15 itu ada 3 kali 5 ya, berarti 3 kali 5. Di sini kurang 3 dikurang X kurang 3. 5 ya, berarti X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 5. Oke, begitu ya. Seperti ini aja ya. Ini kenapa 4 di sini? Oke. Dapat nilai X1-nya 3, X2-nya 5. Oke, paham ya sampai di situ? Jadi untuk nilai Y-nya 0, maka nilai X kurang 4 kuadrat sama dengan 1. Setelah itu baru kita kuadratkan ini ya. Kita kuadratkan yang ini. Dan sama dengan 1 hasilnya ini. Oke, paham ya? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Ini gambar Karena salah grafiknya. satu sifat dari kurva indiferens adalah dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke arah origin atau titik pusat. Oleh karena X sama dengan 5 terletak di bagian yang menaik dari parabola, maka titik tersebut tidak memenuhi dan tidak dipakai. Jadi jumlah maksimum barang X yang dikonsumsi adalah 3 unit. Oke, kita lanjut ya yang terakhir. Garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu, atau kombinasi pembelanjaan barang X dan barang Y dalam sejumlah uang atau dengan simbol M tertentu, dan ditunjukkan dengan garis lurus yang menghubungkan titik M per PX dan M per PY. Jika M digunakan untuk pembelanjakan barang X, maka M per PX. Dan jika M digunakan untuk membelanjakan barang Y, maka M per PY. Untuk keterangannya adalah M yaitu sejumlah uang, PX yaitu harga barang X, dan PY adalah harga barang Y. Ini ya, M itu jumlah barang. Kalau ini harga, P udah biasa kita. Gambar grafik arah sana. Tingkat kepuasan yang maksimum dicapai bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli Y1 dan barang Y dan X1 barang X, yaitu pada posisi persinggungan antara garis anggaran dengan kurva indiferens. Posisi dari grafik di atas menunjukkan kepuasan yang maksimum atau posisi equilibrium konsumen dengan kendala M karena I2 itu tuh ya Pak? Iya. I2 adalah kurva indiferens yang tertinggi yang dapat dicapai oleh garis anggaran tersebut. Jadi, dengan kurva indiferens dan garis anggaran dapat ditunjukkan beberapa jumlah barang X dan barang Y yang harus dibeli oleh konsumen yang memiliki sejumlah uang tertentu agar kepuasannya maksimum. Oke, kita lihat contoh soal biar paham ya. Contoh, himpunan kurva indiferens seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan X, Y sama dengan A. Bila persamaan garis anggaran yang dihadapi oleh konsumen adalah 2X plus 5Y sama dengan 100, maka tentukanlah kombinasi jumlah barang X dan Y yang akan dikonsumsi olehnya.
Diketahui persamaan indiferensnya adalah XY sama dengan A. Dan persamaan garis anggarannya adalah 2X plus 5Y sama dengan 100. Langkah pertama adalah memotong garis anggaran dengan persamaan indiferens dengan cara menyelesaikan kedua persamaan serentak, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 100. Atau Y 1/5 dikali 100 dikurangi 2X. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan indiferen, yaitu XY sama dengan 1/5 X dikali 100 dikurangi 2X sama dengan A, yaitu 20X dikurangi 2/5 X kuadrat sama dengan A. 2/5 X kuadrat dikurangi 20X plus A sama dengan 0. X2 dikurangi 50X plus 5/2A sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini ya, bahwa yang diketahui soal itu ini persamaannya. Yang ditanya itu nilai X dan nilai Y ya. Dan kita ketahui bahwa persamaan untuk kurva indiferens itu X kali Y sama dengan kepuasan atau A. WhatsApp. Oke, berarti ini persamaannya ya, berarti kita ubah menjadi 5Y sama dengan 100 dikurang 2X. 2. Oke, setelah itu Y-nya sama dengan, kalau Y saja sama dengan 100 dikurang 2X bagi 5, atau bisa kita lihat 1/5 dari 100 dikurang 2X. Setelah itu kita lihat ya, nilai XY itu sama dengan XY untuk nilai A ya, X kali Y. Berarti nilai X-nya berapa? X-nya tetap X ya. Berarti ini untuk nilai Y-nya 1/5 dikali 100 kurang 2X dikali X ya. Kan ini kalau X dikali Y berarti ini dikali X. Berarti bisa ditulis juga 1/5X dikali 100 kurang 2X. Setelah itu 1/5 dikali 100 berarti 20X ya. 1/5 dikali min 2X jadinya min 2/5X kuadrat sama dengan A. Ini kita pindah ruaskan semua ya ke kanan. Ini pindah ke kanan jadi 2/5X jadi positif, min 20X pindah ke kanan jadi min 20X ya. A karena di kanan tetap A sama dengan 0 di sebelah sini. Nah, ini sama ya. Setelah itu kita kalikan semua di sini dengan 5. 5 dikali 2/5X jadinya X. Oh, ini dikali 2/5 ya berarti ya. Dikali 5/2. Oke, 5/2 dikali 2/5 jadi X kuadrat. Ini dikali 20X berarti 5 kali 20 100 bagi 2 50 ya, 50X. Di sini jadi 5/2 kali A jadi 5/2 A sama dengan 0. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum lanjut? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Agar persamaan mempunyai akar kembar, yaitu titik singgung garis anggaran dengan kurva indiferens, harus dipenuhi syarat. Untuk mencarinya 50 kuadrat dikurangi 4 kali 5/2A sama dengan 0. Menghasilkan 2500 dikurangi 10A sama dengan 0. A sama dengan 250. Jadi, X kuadrat dikurangi 50X plus 5/2 dikali 250 sama dengan 0. X2 dikurangi 50X plus 625 sama dengan 0. X dikurangi 25 kuadrat sama dengan 0. Menghasilkan X sama dengan 25. Dan untuk X sama dengan 25, maka Y sama dengan 1/5 dikali 100 dikurangi 50. Diturunkan menjadi Y 1/5 dikali 50 sama dengan Y sama dengan 10. Jadi jumlah barang X yang dikonsumsi adalah 25 unit dan barang Y yang dikonsumsi sebanyak 10 unit. Ya.
Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kita lihat ya. Kita menggunakan rumus B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0 dari persamaan sebelumnya. Min 4. Maka kita lihat dari sini B-nya yaitu min 50. Min 50 dikuadratkan jadi 50 kuadrat ya, dikurang 4AC. 4 A-nya 1 dikali C-nya 5 per 2A. 4 kali 5 per 2A sama dengan 0. 50 kuadrat 2500 dikurang 4 kali 5 per 2 itu 10 ya. 4 kali 5, 20 bagi 2, 10. Maka dikurang 10A sama dengan 0. Maka 10, untuk 10A sama dengan 2500 ya. Kalau A saja, ini ada 10A sama dengan 10A. 2500. Kalau A saja dia jadinya 250 ya. Maka kita gunakan, masukkan ke persamaan tadi lagi. Ke persamaan sini. Ganti X-nya, ganti nilai A-nya yaitu nilai kepuasan yang tadi. Nilai kepuasannya 250 berarti X kuadrat kurang 50X tambah 5 per 2 kali 250 sama dengan 0. 5 per 2 kali 250 berarti 5 kali 250 yaitu 2250 bagi 2 bisa ya 12.050 ya. 1250 dibagi 2 jadinya 625. Setelah itu kita faktorkan ya, yang hasil kalinya 625 dan dijumlahkan 50. 25 kali 25 ya, berarti 25 kali 25 625, 25 tambah 25 50. Berarti faktornya X kurang 25 dikuadratkan sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 25. Dapat nilai X ya, yang ditanya X dan Y. Berarti kalau untuk nilai Y-nya bagaimana? Berarti kita masukkan Y itu kan tadi di pertama kita lihat bahwa Y itu sama dengan 1/5 dikali 100 dikurang 2X. Berarti 1/5 dikali 100 dikurang 50 ya. Dikurang 2X ya. 2 dikurang 2 kali 2 5, yaitu kurang 50. 100 kurang 50, 50 1/5 dari 50 yaitu 10. Kita peroleh nilai X-nya 25 dan Y-nya 10. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Oke, kalau sudah paham, tadi masih ada satu terakhir ya, yang belum kita selesaikan, mumpung masih ada waktu. Total revenue. Yang tadi yang mana? Yang ini ya. Hop. Kenapa ini pindah? Oke, kita yang di sini tadi untuk menentukan nilai 10 dan 100-nya bagaimana? Oke, kita balik lagi ya. Bahwa nilai, kita lihat dari sini dulu ya. P sama dengan A dikurang BQ. Untuk nilai P ya. A dikurang BQ. P sama dengan A dikurang BQ. Berarti berapa nilai A-nya? 20. Nilai 20 A ya. 20. Q-nya ya, B-nya berapa? 1. 1 atau min 1? Min 1. 1 atau min 1? 1. Dikurang BQ berarti 1 ya. 1 ya. Karena dia kurang BQ, berarti ada 1 di sini ya. Oke, setelah itu kita lihat bahwa untuk menentukan nilai Q itu sama dengan A per 2B. Oke, Q sama dengan A per 2B. A per 2B, berarti A-nya yaitu 20 bagi 2 kali B-nya berapa? 1. 20 bagi 2 yaitu 10 ya. Selanjutnya untuk nilai P itu sama dengan A kuadrat bagi 4B.
P sama dengan A kuadrat bagi 4B. 4B. Oke, A kuadrat berapa? Nilai A-nya berapa? 20 kuadrat bagi 4 kali B. B-nya itu 1 sama dengan 20 kuadrat 4 kali 400 bagi 4 hasilnya 400 100 ya. Maka diperoleh nilai titik puncaknya itu 10,100. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu B-nya bukan min 1 ya, Pak? B-nya 1 ya, karena bentuk persamaannya adalah A kurang BQ. Berarti kalau kurang BQ, berapa nilai B-nya? 1 atau min 1? 1 ya. 1. Kalau di sini tambah, baru di sini min 1 B-nya. Min 1. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Semua